bikin happy aja deh. Ini hari Jumat nih, Jumat Kliwon lagi ya. Kata orang sih, ya hari-hari baik gitu ya. Tapi terlepas dari masalah hari baik atau enggak, saya mau lanjutin cerita yang tadi dulu. Soal ada pemuda Indonesia, 5 orang pemuda Indonesia yang keliling dunia dengan jalan kaki dan bersepeda. Modalnya cuma Rp700.000. Wah, tapi itu peristiwanya terjadi pada tahun 1955. Nah, aksi ini terjadi ketika Indonesia baru muncul sebagai negara dunia ketiga yang vokal menentang neokolonialisme Barat. Nah, dalam semangat mengharumkan nama bangsa, kelima pemuda ini memutuskan untuk menjelajahi berbagai negara di dunia dengan cara yang tidak biasa, yakni berjalan kaki dan naik sepeda. Nah, uniknya nih kawan, mereka awalnya tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi mereka ini sama-sama asing gitu ya. Namun pada tahun 1954, masing-masing menyampaikan rencana yang sama kepada media. Oh, jadi gitu. Awal mulanya gitu ya. Terus terutama di Koran Merdeka ya, di Koran Merdeka tanggal 6 Desember tahun 1954 ya, ada yang memberitakan tekad yang pertama itu Saleh Kamah, yang dia itu bertekad ingin mengelilingi dunia dengan sepeda. Sementara di Java Bode tanggal 22 Oktober 1954 ada yang menulis kisah Rudolf Lawalata yang mulai berjalan kaki dari rumahnya menuju Jakarta sebagai langkah awal penjelajahan. Lantas kesamaan tujuan itu yang membuat mereka berkumpul dan sepakat ingin bertemu Presiden Soekarno sebelum mereka berangkat untuk keliling dunia. Wow. Nah, mendengar permintaan itu, Presiden Soekarno, ya Presiden pertama Republik Indonesia, memanggil mereka ke Istana Negara. Nah, dalam memoir yang berjudul Rp50 Keliling Dunia, catatan ini diterbitkan pada tahun 2009. Sujono, ya penulisnya, ini menuliskan pertemuan itu berlangsung pada tanggal 8 Januari 1955 pada pukul 10 pagi. Nah, Soekarno menyambut mereka bersama Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan sejumlah pejabat lainnya. Dan Bung Karno merasa bangga ketika bertemu dengan mereka serta memberi pesan khusus kepada mereka. Nah, kata Soekarno pada waktu itu, anakku Rudolf Lawalata Sujono Abdullah Balbet, bawalah dirimu mengelilingi dunia tapi tunjukkan jiwamu tetap kepada Tuhan dan Indonesia. Keren ya pesannya, sambil menepuk dada mereka satu persatu. Nah, selain pesan moral, Presiden juga memberi mereka uang Rp50. Tapi jangan salah sangka ya, uang Rp50 di tahun itu kalau dikurskan sekarang nih ya, dikonversikan dengan uang sekarang itu senilai dengan Rp700.000 di saat ini. Wow, berarti Rp50 itu dulu besar banget ya. Jadi kalau misalkan 100, wah banyak banget. Berarti 1.400.000 kalau 100. Wah, Rp100 itu 1.400.000. Bayangin. Uang itu ditambah juga dengan kamera, terus tas ransel, juga baju batik. Jadi di zaman itu ya, di era itu tahun 1955 sudah ada pemuda yang berkeliling dunia dengan menggunakan batik. Nah, artinya sudah mengenalkan batik sejak dulu. Nah, dengan modal sederhana itu mereka ini mulailah melakukan perjalanan. Nah, Saleh Kamah dan Damar Jati memilih rute bersepeda melalui beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, India, Irak, Iran, Turki, kemudian ke Eropa. Nah, dari sana mereka menyeberang ke Amerika Serikat menggunakan kapal laut, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jepang, ke selatan lagi sampai ke Filipina, sampai akhirnya kembali ke tanah air. Nah, sementara Rudolf Lawalata, kemudian Sujono dan Abdullah Balbet ini berjalan kaki melewati Malaysia,
terus kemudian melintas Timur Tengah, jadi Malaysia, terus ke utara gitu ya, ke daerah Bangladesh dan seterusnya ya, ke India, terus sampai ke Timur Tengah, lalu ke utara lagi ke Eropa, terus nyebrang laut Amerika Serikat ya, jadi di Amerika Utara, terus ke selatan ke Amerika Latin, terus jadi kemudian balik lagi ke nyebrang lagi laut lagi ke Rusia yang di bagian utara ujung timur ya. Nah, kembali ke Timur Tengah lalu pulang ke Indonesia. Nah, bekal yang dipegang para pemuda itu tentu saja tidak bisa mencukupi untuk hidup di negeri orang dan tidak mudah. Nah, tapi ada kabar yang membuat mereka beruntung. Mereka sering mendapat bantuan dana dari berbagai orang di dunia. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang-orang ini menaruh perhatian kepada mereka. Banyak warga lokal yang menyambut kedatangan mereka. Namun ada kalanya mereka tidak mendapat uluran tangan dan diharuskan bekerja paruh waktu di negeri orang. Nah, atas dasar inilah banyak media asing menulis kehidupan mereka. Misalkan koran United Press pada tanggal 2 Agustus 1956 melaporkan kedatangan Sujono dan Abdullah Balbet di New York. Sementara Rudolf Lawalata absen karena sakit di Jerman. Nah, dilaporkan di media itu di United Press, dua mahasiswa Indonesia, Sujono dan Abdullah Balbet yang sedang melakukan perjalanan keliling dunia dengan berjalan kaki, tiba di kota ini pada hari Rabu dengan kapal Norwegia dari Eropa. Nah, petualangan ini kawan berlangsung total selama 6 tahun. Namun, tak semuanya kembali ke Indonesia. Hanya Sujono dan Saleh Kamah yang pulang. Abdullah Balbet menetap di Amerika Serikat, Lawalata tinggal di Jerman, dan jejak Dharma Rejati hilang dari catatan sejarah. Wah, ini. Nah, setiba di tanah air, Sujono dan Saleh disambut meriah masyarakat serta aparat, bahkan diundang lagi ke Istana Negara. Nah, dari perjalanan panjang itu kawan, Sujono mengambil pelajaran penting. Apa yang dia sampaikan dalam catatan dia? Ini dia. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa pengalaman masih perlu dilengkapi dengan pengetahuan untuk menunjang hidup dan pengabdian pada tanah air. Ini catatan Sujono. Ya benar, apapun itu, perjalanan, pengalaman, perlu yang namanya pengetahuan. Nah, di tahun-tahun selanjutnya mereka menjalani kehidupan masing-masing. Abdullah Balbet bekerja di Kedubes Amerika Serikat hingga wafat pada tahun 2015. Saleh Kamah menjadi wartawan sampai meninggal pada tahun 2011. Sementara Sujono wafat di Amerika Serikat pada tahun 2019. Nah, sementara Lawalata dan Dharma Rejati tidak lagi terlacak jejaknya dalam sejarah. Sayang banget ya. Nah, ini kalau ada yang tahu nih informasinya, boleh dong dibagi ya di sini. Oke, yang mau sapa-sapa juga di siang hari ini ya, boleh nih bisa bisa komen-komen melalui WA di 0855420912, juga bisa ya melalui telepon 0285424474. Oke, ada atensi dari Holidin di Kedunguni yang melaporkan bahwa suara radio Kota Batik yang ditangkap di radio analognya Mas Holidin ini ya, ini agaknya kurang jernih. Terima kasih di Kedunguni ya. Terima kasih laporannya, akan segera kami tindak lanjuti ya laporannya. Nah, ditunggu juga informasi-informasi lainnya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, hanya di Halo Kota Batik. Sebelum ke informasi berikutnya, satu lagu lagi deh.